Shamima Begum lahir pada 25 Agustus 1999 di London, Inggris dari orang tua berdarah Bangladesh. Dia dibesarkan di Bethnal Green, London Timur, dalam keluarga Muslim Inggris Bangladesh. Ayahnya bekerja di retail, ibunya ibu rumah tangga. Keluarganya termasuk komunitas imigran yang sudah menetap, dan Begum tumbuh bersama saudara-saudaranya di lingkungan yang stabil. Dia bersekolah di sekolah lokal sebelum masuk Akademi Bethnal Green untuk ujian General Certificate of Secondary Education. Masa remajanya terjadi saat Perang Saudara Suriah berubah menjadi konflik internasional yang kompleks. Dan saat kelompok militan negara Islam mendeklarasikan kekhalifahan di sebagian besar Suriah dan Irak. Deklarasi Islamic State of Iraq and Syria pada Juni 2014 disertai dengan kampanye propaganda global yang dirancang untuk merekrut pejuang asing dan keluarga. Kelompok tersebut menggunakan majalah daring, pesan terenkripsi, akun media sosial, dan pendekatan pribadi untuk menargetkan muslim muda di Eropa, Amerika Utara, dan di berbagai belahan dunia lainnya. Propaganda itu menggambarkan kehidupan di kekhalifahan sebagai teratur, otentik secara agama, dan penuh tujuan, sambil membenarkan atau meremehkan kekerasan dalam jihad defensif. Desember 2014, Sharmina Begum, teman sekelas dari Akademi Bethnal Green tanpa hubungan keluarga, pergi ke Suriah untuk bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria. Kepergiannya menimbulkan kekhawatiran di sekolah dan pihak berwenang. Polisi pun datang ke sekolah untuk memperingatkan siswa soal risiko radikalisasi. Namun, meskipun ada intervensi tersebut, Shamima Begum dan dua teman dekatnya, Khadiza Sultana dan Amira Abais, tetap berkomunikasi dengan individu-individu yang terhubung dengan jaringan online Islamic State of Iraq and Syria. Pada tanggal 17 Februari 2015, ketiga gadis itu meninggalkan rumah mereka. Pagi-pagi sekali mereka pergi ke Bandara Gatwick dan naik pesawat menuju Istanbul, Turki. Rekaman closed circuit television yang dirilis menunjukkan mereka melewati bandara tanpa kesulitan. Keluarga mereka melaporkan hilang di hari yang sama, dan otoritas Turki menahan mereka sebentar setelah dicatat sebagai anak hilang. Namun mereka dibebaskan dan kemudian menyeberang ke Suriah dengan bantuan penyelundup yang terhubung dengan Islamic State of Iraq and Syria. Kecepatan dan koordinasi perjalanan mereka menunjukkan bahwa mereka telah berkomunikasi erat dengan para fasilitator sebelum meninggalkan Inggris. Penyelidikan kemudian menunjukkan bahwa jaringan perekrutan daring telah memainkan peran yang signifikan. Kasus ini menjadi salah satu contoh paling menonjol tentang remaja Inggris yang melakukan perjalanan untuk bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria pada masa puncak kekuasaan wilayahnya. Setibanya di Suriah, Begum memasuki wilayah yang dikuasai oleh interpretasi hukum Islam yang ketat menurut Islamic State of Iraq and Syria. Raqqa menjadi ibu kota administratif Islamic State of Iraq and Syria, dan perempuan asing yang datang ke wilayah Islamic State of Iraq and Syria biasanya diharuskan segera menikah dengan pejuang Islamic State of Iraq and Syria. Setibanya di sana sekitar 10 hari setelah tiba. Begum menikah dengan Jago Rida, mu'alaf asal Belanda yang bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria setelah bepergian dari negaranya. Redike beberapa tahun lebih tua dari Begum, yang saat itu baru berusia 15 tahun ketika ia berangkat dari Inggris. Redike kemudian menyatakan dalam wawancara bahwa ia telah teradikalisasi di Eropa sebelum pergi ke Suriah, dan bahwa ia dan Begum tinggal bersama di berbagai lokasi seiring garis depan di Suriah yang terus berubah. Begum secara konsisten membantah terlibat dalam pertempuran atau peran penegakan hukum di dalam struktur Islamic State of Iraq and Syria, dan belum ada bukti publik bahwa dia secara langsung melakukan kekerasan. Namun, dia hidup di dalam rezim yang bertanggung jawab atas kekejaman sistematis, termasuk eksekusi massal, perbudakan perempuan Yazidi, penganiayaan terhadap minoritas agama, dan serangan teroris, baik di Suriah maupun luar negeri. Antara tahun 2015 dan 2017, Islamic State of Iraq and Syria mulai kehilangan wilayah di bawah tekanan militer yang terus-menerus dari pasukan Irak, milisi Kurdi, dan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Serangan udara semakin intensif, infrastruktur runtuh di banyak wilayah yang dikuasai Islamic State of Iraq and Syria, dan akses ke listrik, pasokan makanan, perawatan medis, serta sanitasi memburuk secara drastis.
Warga sipil di wilayah Islamic State of Iraq and Syria makin kesulitan akibat runtuhnya struktur pemerintahan kelompok itu. Selama berada di Suriah, Begum beberapa kali hamil. Dia melahirkan 3 anak, dengan 2 anak pertamanya meninggal saat masih bayi di tengah kondisi hidup yang memburuk dan akses terbatas ke perawatan medis. Rincian pasti mengenai penyebab kematian tersebut belum sepenuhnya diungkapkan kepada publik. Namun, penyakit dan runtuhnya infrastruktur di zona perang dilaporkan secara luas sebagai faktor yang memengaruhi banyak anak di wilayah yang dikuasai Islamic State of Iraq and Syria selama periode ini. Pada awal 2019, benteng terakhir Islamic State of Iraq and Syria secara teritorial sedang dikepung di Baghuz, Suriah Timur. Begum yang sedang hamil besar melarikan diri bersama wanita dan anak-anak lain saat pasukan demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi semakin mendekat. Dia menyerah dan pertama kali dipindahkan ke Camp Al-Hawl yang menampung puluhan ribu orang terlantar yang terkait dengan para pejuang Islamic State of Iraq and Syria. Pada Februari 2019, Begum ditemukan di Camp Al-Hawl oleh reporter Times Anthony Lloyd. Saat itu dia berusia 19 tahun dan hamil 9 bulan. Dalam wawancara, dia menyatakan ingin kembali ke Inggris. Dia juga ditanya seperti apa kehidupan di dalam wilayah yang dikuasai oleh negara Islam. Saat wawancara, dia mengatakan tidak menyesal bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria dan telah melihat, kutip, kepala terpenggal di tempat sampah. Menambahkan bahwa hal itu tidak mengejutkannya karena sudah tidak peka dan menganggapnya normal di lingkungan perang. Komentarnya banyak diberitakan dengan judul utama dunia memuat pernyataan seperti "Melihat kepala terpenggal tidak membuat saya terkejut." Dan artikel-artikel melaporkan bagaimana dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia juga menyebutkan pernah melihat kepala seorang pejuang yang ditangkap dipajang di sebuah tempat sampah di Raqqa. Pernyataan-pernyataan itu menimbulkan reaksi keras dari publik di Inggris, dengan banyak orang menafsirkan komentarnya sebagai tanda kurangnya penyesalan atau empati. Namun, dalam wawancara-wawancara berikutnya, Begum mengatakan bahwa dia sedang dalam keadaan syok dan menyesali cara dia mengungkapkan dirinya dalam wawancara awal tersebut. Tak lama setelah wawancara itu, Begum melahirkan anak ketiganya, seorang putra bernama Jara. Sayangnya, pada Maret 2019, bayi itu meninggal karena pneumonia. Di camp tersebut, organisasi kemanusiaan yang beroperasi di sana melaporkan kekurangan pasokan medis yang parah dan kondisi hidup yang sulit. Pada titik ini, Begum telah kehilangan ketiga anaknya di Suriah. Kematian Jara memperkuat perdebatan di Inggris Raya. Beberapa orang menilai penolakan pemerintah untuk mengizinkan kepulangannya turut berkontribusi pada kematian bayi itu. Sebagian lain berpendapat keputusan bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria adalah penyebab utama tragedi itu. Bagaimanapun juga, respons politik datang dengan cepat. Pada 19 Februari 2019, Menteri Dalam Negeri Sajid Javid mencabut kewarganegaraan Inggris Shamima Begum berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Inggris 1981. Dengan alasan demi kebaikan publik, Kementerian Dalam Negeri berpendapat bahwa dia memenuhi syarat kewarganegaraan Bangladesh melalui keturunan, sehingga tidak akan menjadi tanpa kewarganegaraan. Pemerintah Bangladesh menanggapi secara terbuka, menyatakan bahwa Begum bukanlah warga negara Bangladesh dan karena itu tidak akan diizinkan masuk ke Bangladesh. Akibatnya, Begum secara efektif menjadi tanpa kewarganegaraan. Walau pemerintah Inggris yakin persyaratan hukum terpenuhi, tim hukum Begum tetap banding atas pencabutan kewarganegaraan itu. Mereka berpendapat bahwa dia dibujuk dan diperdagangkan saat di bawah umur, serta pencabutan kewarganegaraannya saat ditahan di luar negeri menghalangi upaya perlawanan hukumnya. Kasus ini akan melewati beberapa tahap di peradilan Inggris. Pada Juli 2020, pengadilan banding memutuskan bahwa Begum harus diizinkan kembali ke Inggris untuk mengajukan bandingnya. Dengan memutip pentingnya keadilan prosedural, pemerintah mengajukan banding atas keputusan ini ke Mahkamah Agung. Pada Februari 2021, Mahkamah Agung memutuskan bulat bahwa kekhawatiran keamanan nasional lebih penting daripada hak Begum kembali ke Inggris untuk menghadiri bandingnya langsung.
Putusan itu menegaskan pengadilan harus mempertimbangkan penilaian Menteri Dalam Negeri soal risiko keamanan. Akibatnya, Begum tidak diizinkan untuk kembali ke Inggris. Kasusnya kemudian dilanjutkan ke Komisi Banding Imigrasi Khusus, Special Immigration Appeals Commission, yang menangani kasus-kasus yang melibatkan bukti keamanan sensitif yang tidak dapat diungkapkan secara publik. Pada Februari 2023, Special Immigration Appeals Commission memutuskan bahwa keputusan untuk mencabut kewarganegaraan Begum memang sah secara hukum. Komisi mengakui ada alasan kuat untuk percaya bahwa dia dibujuk dan kemungkinan diperdagangkan untuk eksploitasi seksual saat masih anak-anak. Namun mereka menyimpulkan bahwa hal ini tidak membuat keputusan Menteri Dalam Negeri menjadi tidak sah. Begum kembali mengajukan banding pada Februari 2024. Namun, pengadilan banding menolak bandingnya. Dengan menguatkan putusan SIAK, pengadilan menyimpulkan bahwa Menteri Dalam Negeri telah bertindak sesuai dengan kewenangan hukumnya. Hingga tahun 2026, Begum tetap berada di Suriah Utara dan telah kehabisan sebagian besar jalur hukum domestik. Laporan menunjukkan bahwa permohonan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa juga telah dipertimbangkan, meskipun belum ada hasil akhir yang diumumkan secara publik. Sepanjang proses ini, orang tua Begum tetap di Inggris. Mereka yakin putri mereka terpengaruh dan diradikalisasi daring sejak kecil. Mereka berpendapat putri mereka sebaiknya dipulangkan ke Inggris untuk diselidiki atau dituntut jika perlu, bukan dibiarkan tanpa batas waktu di kamp. Mereka juga membahas kematian 3 cucu mereka dan menggambarkan beban emosional keluarga. Jagoridik ditangkap oleh pasukan Kurdi dan ditahan secara terpisah. Dia telah memberikan wawancara yang menyatakan penyesalan karena bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria dan telah menghadapi kemungkinan penuntutan di Belanda. Dia secara terbuka menyatakan berharap Begum kembali ke Eropa. Kondisi di Camp Al-Raj, tempat Begum ditahan, tetap sulit. Camp itu menampung perempuan dan anak-anak terkait pejuang Islamic State of Iraq and Syria dijaga pasukan Kurdi dengan sumber daya terbatas. Laporan organisasi kemanusiaan menunjukkan kepadatan tinggi, akses kesehatan terbatas, sanitasi buruk, dan insiden keamanan sporadis. Beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, telah memulangkan perempuan dan anak-anak dari kamp tersebut, dan seringkali menuntut orang dewasa setelah mereka kembali. Seiring waktu, pernyataan publik Begum telah berkembang. Dalam wawancara berikutnya, termasuk dokumenter tahun 2021, dia menyesal dan menyatakan tidak mendukung ideologi Islamic State of Iraq and Syria. Dia merasa terpengaruh dan disesatkan, tetapi kritikus menilai pernyataan ini bertolak belakang dengan ucapannya dulu. Meskipun ada pendukung yang berpendapat bahwa wawancara awalnya terjadi dalam situasi yang penuh tekanan, dan sejak saat itu dia telah merenungkan tindakannya. Ada juga perubahan dalam pakaian Begum. Setelah keluar dari Inggris pada 2015 dan bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria, dia mulai mengenakan pakaian sesuai interpretasi ketat kelompok itu, termasuk nikab hitam. Selama periode itu, Islamic State of Iraq and Syria memberlakukan aturan berpakaian yang sangat ketat bagi perempuan, dan pakaian bergaya barat umumnya dilarang di wilayah yang mereka kuasai. Dalam wawancara awal, Begum masih mengenakan pakaian Islami. Namun dalam wawancara selanjutnya dari kamp pengungsi, Begum terlihat mengenakan pakaian bergaya barat termasuk celana jeans, kemeja, dan topi. Rambutnya diluruskan dan kukunya dicat. Perubahan gaya ini menarik perhatian media secara signifikan, dengan beberapa komentator mempertanyakan apakah hal itu mencerminkan perubahan keyakinan, adaptasi praktis terhadap keadaannya, atau upaya untuk memengaruhi persepsi publik. Di tengah upaya hukumnya untuk kembali ke Inggris, tidak diragukan lagi bahwa kasus Begum telah memecah pendapat. Para kritikus menilai pencabutan kewarganegaraan berdampak tidak proporsional pada warga berlatar imigran dan bisa menciptakan sistem kewarganegaraan 2 tingkat. Para ahli hak asasi manusia internasional, termasuk pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mengkritik pendekatan Inggris, meyakini bahwa Begum mungkin merupakan korban perdagangan manusia, dan bahwa Inggris memiliki kewajiban untuk menyelidiki perekrutannya serta melindunginya sebagai seorang anak.
Mereka juga menyuarakan keprihatinan soal penahanan tanpa batas waktu di kamp Suriah. Bagaimanapun juga, hingga tahun 2026, Shamima Begum masih berada di Suriah Utara dan tidak lagi memiliki kewarganegaraan Inggris. Dia kehilangan 3 anaknya dan suaminya masih ditahan terpisah. Perdebatan tentang kasusnya terus memengaruhi diskusi soal radikalisasi, pertanggungjawaban, perdagangan manusia, tanpa kewarganegaraan, dan tanggung jawab negara pada warga negara yang bergabung organisasi ekstremis saat masih di bawah umur. Namun, pada dasarnya, semua ini berawal dari serangkaian fakta yang tak terbantahkan. Dia meninggalkan Inggris usia 15 tahun untuk bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria, menikahi pejuang Belanda, dan hidup di bawah Islamic State of Iraq and Syria hingga kelompok itu runtuh. Dia melahirkan 3 anak, semuanya meninggal saat bayi. Sampai akhirnya dia sadar hal itu tampak buruk. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak menyesal bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria, dan bahwa dia tidak terpengaruh oleh kekejaman yang dilakukan oleh Islamic State of Iraq and Syria. Pemerintah Inggris menegaskan tidak ingin Shamima Begum kembali ke tanah kelahirannya. Jadi untuk masa mendatang, dia akan tetap berada dalam tahanan. Di pusat salah satu kasus keamanan nasional paling signifikan dan kontroversial dalam sejarah modern Inggris. Terima kasih telah menonton video hari ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silahkan tinggalkan suka atau komentar di bawah. Seluruh riset, penulisan, penyuntingan, dan narasi kami dilakukan sepenuhnya oleh manusia tanpa bantuan AI. Jika ingin mendukung channel kami, silakan berlangganan dan aktifkan lonceng agar mendapat notifikasi video Wars of the World terbaru. Terima kasih sudah menonton.